Ini sekelumit cerita tentang pengakuan ex-Mayor Bambang Supeno, mantan Komandan Batalion 530 Parakodam Brawijaya saat dia diperiksa usai ditangkap. Dikutip dari buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusun Sugiarso Suroyo. Dalam pemeriksaan setelah ditangkap, ex-Mayor Bambang Supeno, mantan Danyon 530 Parakodam Brawijaya ini banyak mengungkap sejumlah fakta penting seputar gerakan berdarah upaya kudeta G30 SPKI. Dikisahkan, dalam pemeriksaan itu, perwira interrogator mengajukan sejumlah pertanyaan kepada ex-Mayor Bambang Supeno, mantan Danyon 530. Dalam keterangan saudara tanggal 4 Oktober tahun 1965 malam, bahwa yang menyebut atau berdiri di belakang apa yang menamakan diri Gerakan 30 September itu adalah beberapa partai politik di ibu kota, yaitu CCPKI pimpinan DNIDIT, golongan PNI di bawah pimpinan Ali Sastro Amijoyo dan Partindo. Dapatkah saudara memberikan keterangan yang menuju kepada pembuktian dari keterlibatan ketiga partai politik itu? Tanya si interrogator. Ex-Mayor Bambang Supeno menjawab, dalam soal ini dapat saya ceritakan sebagai berikut. Saya mau membuktikan bahwa PKI berdiri di belakang apa yang dinamakan Gerakan 30 September itu adalah bahwa kira-kira 2000 sukta atau sukarelawan kita terdiri dari pemuda rakyat dan gerwani berasal bukan hanya dari Jakarta, tetapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sedangkan saya tahu benar bahwa kedua organisasi tersebut adalah organisasi selubung dari PKI dan dilatih dan dipersenjatai oleh AURI di Pondok Gede Lubang Buaya. PNI dan Partindo berdiri di belakang G30S. Saya dengar dari perwira seksi saya Letu Ngadimo yang sumbernya dari Letkol Untung dan Yon 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Jadi untuk membuktikan sokongan kedua partai lainnya saya sendiri tidak begitu tahu. Si interrogator bertanya lagi. Dalam keterangan yang pernah saudara terangkan dalam pemeriksaan, saudara menyatakan bahwa Bapak akan dipaksakan untuk menandatangani suatu dekrit Dewan Revolusi oleh G30S. Dan kalau Bapak tidak mau, maka beliau akan dibunuh juga. Apakah saudara mengetahui rencana dan siapa yang disuruh merencanakan pembunuhan itu? Bapak yang dimaksud si perwira interrogator adalah Presiden Soekarno. Menanggapi pertanyaan ini, ex-Mayor Bambang Supeno menjawab, persoalan ini saya dengar pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kira-kira pukul 11.00 lewat, waktu saya ada di Kompleks Halim, tidak jauh dari rumah di mana Presiden Soekarno berada. Waktu itu saya lihat sikap Kolonel Latif yang agresif mendesak kepada Jenderal Suparjo agar memaksa Presiden Soekarno untuk merestui gerakan. Saya melihat Brigjen Suparjo seperti terdesak. Bagaimana kalau Bapak tidak mau? Lantas dijawab oleh Kolonel Latif, kalau Bapak tidak mau itu soal gampang. Yang menurut penglihatan saya Kolonel Latif seakan-akan mengancam Bapak. Lantas, sudah, bawa saja tip recorder untuk merekor suara Bapak dan nanti siang disiarkan. Letkol Heru menjawab, nanti, tipnya saya ambil dulu. Letkol Untung mengatakan, tak usah atas nama Pangti Abri. Cukup sebagai pemimpin revolusi. Saya mengambil kesimpulan, seandainya Bapak tidak mau dipaksa mereka, ada kemungkinan Bapak akan dibunuh. Sedang yang menjadi pelaku utama menurut pendapat saya adalah 3 orang, yaitu Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, dan Letkol Untung. Para perwira yang disebut ex-Mayor Bambang Supeno dalam jawabannya saat diperiksa adalah pentolan-pentolan penting dalam Gerakan 30 September. Kolonel Latif yang dimaksud adalah Kolonel Abdul Latif. Saat itu, Latif adalah Komandan Brigif 1 Kodam Jaya. Sementara Jenderal Suparjo yang dimaksud tak lain adalah Brigjen Suparjo, Pangkopur 2 Kolaga yang bermarkas di Bengkayang, Kalimantan. Letkol Untung sendiri adalah Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Sementara Letkol Heru tak lain adalah Letkol Heru Atmojo. Dia adalah perwira menengah AURI yang menjabat di bagian intelijen AURI. Dalam susunan Dewan Revolusi yang diumumkan lewat RRI, Letkol Heru Atmojo didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Revolusi bersama dengan Brigjen Suparjo. Sementara yang diangkat jadi Ketua Dewan Revolusi adalah Letkol Untung Syamsuri.